Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa min tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbullahu fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul aliyul azim. Masirul jemaah Jumat rahimakumullah. Langkah awal, tinggi puji sedalam syukur senantiasa marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa menggerakkan tubuh kita untuk beribadah kepadanya. Jikalau Allah mencabut satu saja nikmat yang diberikan kepada kita, jangankan untuk bangun dari peristirahatan kita semalam, membuka pelupuk mata yang begitu mudah tidak akan sanggup. Wahai kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya akan kutambah, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, sungguh azabku sangatlah pedih. Bersalawat kita kepada baginda alam, yakninya Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sekurang-kurangnya lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah pemuda padang pasir yang rela istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, sebelum khatib melangkah lebih jauh, khatib tidak akan pernah bosan-bosannya untuk mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata imtisalu awamirillahi wa yajtanibun nawahi, menjunjung tinggi segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, khatib akan memberi tema khutbah khatib pada siang hari ini dengan tema begitu besar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Cinta akan tumbuh karena seringnya pertemuan. Ungkapan tersebut kalau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi cinta tumbuh karena terbiasa. Terbiasa bertemu, terbiasa duduk bersama, terbiasa bercakap-cakap dan lain sebagainya. Walau mungkin di awal cinta itu belum tumbuh, tapi karena faktor terbiasa tadi, akhirnya cinta itu pun mulai tumbuh. Namun bagaimana halnya bila ada orang yang sangat mencintai kita, padahal ia tidak pernah bertemu kita, bahkan beda zaman, sekian belas abad sebelum kita? Bisa dipastikan tentu dia adalah manusia tulus yang sangat mulia. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur. Beliau berdoa, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai kaum mukminin. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Aku ingin sekali kita melihat saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Beliau menjawab, kalian adalah para sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita, mereka belum tiba saat ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, ihwanil lazi na'amanu biwalam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihatku. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'asyiral jemaah Jumat rahimakumullah. Kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar kata yang tersinggung di lisan, namun telah jelas dalam keseharian beliau. Salah satu buktinya, beliau tidak pernah lupa untuk mendoakan umatnya di setiap salatnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, suatu saat aku melihat suasana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang nyaman. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, doakan aku. Maka beliau berkata,
Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lampau dan yang akan datang, juga dosa yang tak terlihat maupun yang terlihat. Aisyah tersenyum, amat bahagia sambil tertunduk haru. Rasulullah SAW bertanya, apakah doaku membuatmu bahagia? Dia menjawab, bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doamu? Nabi SAW bersabda, demi Allah, itulah doa yang selalu kupanjatkan untuk umatku dalam setiap solatku. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Allahu Akbar. Seperti itulah perhatian Nabi SAW kepada kita, di saat banyak dari kita justru sering lupa untuk mendoakan beliau, melewatkan banyak hari tanpa mengucapkan salawat walau sekali untuk beliau. Jemaah Jumat rahimakumullah, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, hingga suatu istimewa yang dimiliki pun diberikan untuk umatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi dikaruniai doa yang mustajab. Masing-masing mereka telah menggunakan doa tersebut. Adapun aku, maka aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Setiap umatku yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, dia akan memperoleh syafaat tersebut, insyaallah. Hadis Bukhari dan Muslim dengan redaksi Muslim. Bandingkan dengan kita beliau, bila mendapat peluang doa mustajab, kira-kira akan kita manfaatkan untuk apa? Untuk kepentingan pribadi kita, meminta rumah, kendaraan, pasangan, harta melimpah, atau tanah sawah? Ataukah kita menggunakan untuk mendoakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah, suasana di padang mahsyar begitu mencekam. Semua Nabi dan Rasul mengangkat tangan, tidak kuasa membantu umat manusia. Maka mereka pun berbondong-bondong menemui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk memohon bantuannya. Beliau bergegas sujud di bawah arsy seraya memuja dan memuji Allah. Setelah sekian lama, Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti dikabulkan. Silahkan berikan syafaatmu. Maka beliau pun berkata, umatku wahai Rabbi, umatku wahai Rabbi, umatku wahai Rabbi. Allah pun menjawab, wahai Muhammad, persilahkan sebagian umatmu yang tidak menjalani proses hisab untuk masuk surga lewat pintu sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besar cinta dan istimewa kita sebagai umat beliau. Namun hal terpenting yang harus kita camkan adalah, sudahkah kita mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita? Kemudian, apa bukti kecintaan kita kepada beliau? Jangan sampai kita malah membalas cinta beliau dengan melakukan hal-hal yang membuat beliau tidak berkenaan, bahkan mungkin marah, walaupun dengan dalil dalam rangka mengungkapkan cintaan kepada beliau. Rasulullah SAW mengingatkan, aku datang ke telagaku, orang-orang yang kukenal dan mereka mengenaliku, namun kemudian mereka terhalang dariku. Aku pun berkata, mereka adalah bagian dariku. Allah pun menjawab, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelah engkau meninggal dunia. Aku pun berkata, menjauhlah orang-orang yang mengubah-ubah agamaku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Mungkin sekian khutbah singkat yang khatib dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih untuk diri khatib sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa min tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fima wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوان آمين آمين يا قاضي الحاجات اللهم أتم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون ولذكر الله أكبر